Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan Sabrina dengan NIM 23 10 10 10 67. Kali ini saya akan menceritakan tentang Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan berada di wilayah Khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis yang mendukung keanekaragaman hayati. Hujan tropis Indonesia, yang merupakan paru-paru dunia kedua setelah Amazon, menyediakan berbagai jenis kayu, tanaman, serta fauna yang beragam. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, nikel, dan tembaga yang tersebar di berbagai daerah. Indonesia memiliki laut yang sangat luas dengan potensi perikanan yang sangat besar pula, serta perkebunan dan pertanian yang menghasilkan komoditas seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan kakao. Namun, kekayaan sumber daya alam ini hanya dapat optimal jika didukung oleh SDM yang berkualitas. SDM Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 jiwa mencakup tenaga kerja muda yang banyak. Potensi SDM ini bisa sangat menguntungkan bila mereka mendapatkan akses pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang layak. SDM yang terampil akan menjadi aset bagi pembangunan dan kemajuan negara. Selanjutnya kita akan menceritakan tentang idealisme Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi fondasi dan panduan hidup bangsa dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing, serta menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan, solidaritas, dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi demokrasi yang mendasarkan musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan keadilan ekonomi, sosial, dan budaya agar tercapai kesejahteraan bersama. Idealisme Pancasila mencerminkan cita-cita bangsa untuk hidup dalam harmoni, toleransi, dan kemajuan. Dengan landasan Pancasila, setiap warga negara diharapkan menjaga kebinekaan serta berperilaku adil dalam beradab. Dalam konsep ideal, Pancasila menekankan pada keadilan sosial, kesetaraan, persatuan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dan bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam SDA dan SDM, serta memiliki Pancasila sebagai panduan, masih terdapat berbagai tantangan yang menghalangi tercapainya kondisi ideal tersebut. Tantangan-tantangan ini seperti yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Walaupun SDA melimpah,
Ketimpangan ekonomi ini masih sering terjadi di berbagai wilayah. Konsentrasi kekayaan cenderung berada di kota besar atau wilayah tertentu, sehingga daerah terpencil atau pedesaan kurang mendapatkan perhatian yang sangat layak. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan. Eksploitasi SDA yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan mengakibatkan deforestasi, pencemaran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga, ada korupsi. Korupsi ini menjadi hambatan dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi. Banyaknya kasus korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah, serta memperlambat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan SDM yang belum merata. Tingkat pendidikan dan pelatihan SDM masih belum sangat merata, sehingga banyak sekali warga yang belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini menghambat peningkatan kualitas SDM serta secara menyeluruh. Yang kelima, ada polarisasi sosial dan politik. Perbedaan pandangan politik dan isu-isu identitas kadang mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat persatuan dan persaudaraan dalam Pancasila. Jika kita menghubungkan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia menjadi teladan bagi umat Islam, yaitu ada siddiq yang berarti benar, yang kedua ada amanah yang berarti dapat dipercaya, yang ketiga ada tabligh yang artinya menyampaikan, dan keempat ada fatonah yang artinya cerdas. Sifat-sifat ini bisa menjadi pedoman untuk mendekatkan idealisme Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti siddiq. Siddiq artinya kebenaran. Sifat benar Rasulullah mengajarkan kita untuk jujur dan bersikap adil. Keadilan sosial di Indonesia baru bisa terwujud jika para pemimpin dan rakyat bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, ada amanah yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini sangatlah penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Pejabat publik, pemimpin, dan masyarakat harus dapat dipercaya dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Amanah ini mendukung prinsip persatuan dan kerakyatan yang berkeadilan. Yang ketiga, ada tabligh yang berarti menyampaikan. Kemampuan menyampaikan kebenaran dan mengedukasi masyarakat adalah hal yang penting. Hal ini berhubungan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. Sebagaimana sila keempat, rakyat yang sadar dan memiliki pengetahuan yang cukup akan menjadi kontrol sosial yang efektif. Yang terakhir ada fatonah, artinya kecerdasan. Kecerdasan ini tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam kepekaan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas dalam memilih pemimpin, mengelola SDA, serta mengembangkan SDM. Apa peran mahasiswa dalam mewujudkan nilai Pancasila seperti kita saat ini? Sebagai mahasiswa, peran dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan idealisme negara sangatlah penting. Mahasiswa adalah generasi muda yang diharapkan menjadi motor perubahan dan penjaga semangat Pancasila. Beberapa ada langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah
Yang pertama, menjadi agen perubahan sosial. Mahasiswa dapat ikut atau kita dapat ikut mengkampanyekan kesadaran akan pentingnya keadilan, kejujuran, dan persatuan dalam masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam program-program sosial yang mendorong pemerataan pendidikan dan kesejahteraan. Yang kedua ada mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri. Dengan pendidikan yang tinggi, mahasiswa atau kita diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri sehingga bisa berkontribusi lebih besar. Hal ini penting agar mereka bisa berdaya saing serta membantu meningkatkan SDM Indonesia. Yang ketiga, ada aktif dalam mengkritisi kebijakan publik. Sebagai mahasiswa, dapat menjadi pengawas kebijakan pemerintah serta aktif menyuarakan aspirasi rakyat melalui aksi damai, diskusi publik, maupun penelitian yang bersifat konstruktif. Hal ini dapat mencerminkan nilai demokrasi yang sehat. Yang keempat, ada berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Mahasiswa seperti kita bisa berperan dalam menjaga lingkungan dengan mengikuti atau mengadakan kegiatan-kegiatan konservasi, penelitian lingkungan, atau menjadi advokat lingkungan. Upaya ini sejalan dengan tujuan menjaga SDA untuk generasi mendatang. Yang kelima, ada menjalankan sifat Rasulullah sebagai teladan, sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadikan individu yang bertanggung jawab, jujur, dan memiliki integritas sehingga menjadi contoh yang baik di masyarakat. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA dan SDM memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Melalui pengalaman Pancasila, sifat-sifat mulia Rasulullah, dan peran aktif mahasiswa, diharapkan Indonesia mampu menghadapi tantangan dan semakin mendekati kondisi ideal yang dicita-citakan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.